yang menjadi permohonan kami di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Kami rindukan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami, ada di dalam peribadatan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindukan jamahan-Mu, kami rindukan kuasa-Mu menjamah di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami dipenuhi oleh kuasa-Mu, kami dipenuhi oleh sukacita daripada surga. Dan biarlah damai itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar kuasa-Mu saja yang mengambil alih di dalam setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Kuasa-Mu yang mengurapi kami semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, yang memainkan LCD dan lain-lainnya Tuhan, senantiasa urapi, pakai kami semua untuk kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, dipakai oleh Tuhan melayani Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, yang masih ada di rumah, ingatkan mereka semua untuk bersama-sama boleh di tempat ini untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami semua dipenuhi oleh kuasa Tuhan, kami semua dipenuhi oleh sukacita surgawi, dan kami percaya kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menjamah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami pulang membawa berkat, kami pulang mendapatkan pengharapan dan kemenangan yang daripada Engkau, karena Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap memuliakan Engkau, kami siap beribadah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Gunawan yang akan pujian. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu di rumah Tuhan. Memang Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan Aku Percaya. Hanya Kau Tuhan
Tuhan ya, yang bisa kita andalkan. Mau joget saudara? Amin. Saya mohon untuk bangkit berdiri. Tolong tangannya dikepal ya saudara. Majukan ke depan. Na 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 na. Na 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 na.
siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan segala perkara. Yang selalu setia
Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan kepadamu. Tuhan benar ya Tuhan Yesus, Engkaulah penolong satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang Tuhan bisa memberikan jawaban di dalam setiap persoalan kami ya Tuhan Yesus. Dan Engkau Tuhan Yesus sanggup memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kami percaya melalui firman-Mu Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan penghiburan Tuhan di dalam kami menghadapi saat-saat ini dunia ya Tuhan yang semakin jahat ini Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau memampukan kami Tuhan melewati semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Mungkin juga Tuhan Yesus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Kau urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun yang akan disampaikan melalui firman-Mu itu membuat kami Tuhan Yesus, membuat kami memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Di dalam kitab Timotius berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan betul ya, hari-hari ini kesukaran-kesukaran itu dihadapi, dialami oleh semua orang yang ada di muka bumi. Dengan adanya perang, dengan adanya virus, dengan adanya pandemi, sakit penyakit, baik manusia, baik gempa, baik banyak hal ya yang terjadi yang menimpa, bahkan peternak-peternak yang hari-hari ini juga yang baru-baru ini dilanda ya kerugian besar. Yesus memperingatkan bahwa pada peristiwa akhir zaman di dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ketiga, Matius pasal 4 ayat yang ke-23, di mana Yesus memperingatkan bahwa pada akhir zaman akan terjadi hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang menakutkan, dan apa yang ditakuti oleh dunia hari-hari ini dengan dampak perang Ukraina, hubungannya dengan LPG, hubungannya dengan pangan, mengganggu ekspor impor, dengan cuaca yang tidak baik, dengan bencana, dengan perang, dengan virus, ini membuat memporak-porandakan ya tatanan kehidupan yang ada di dunia ini. Kita baca di dalam Matius 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, ya murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Mereka, murid-murid mempertanyakan apa yang akan terjadi di akhir zaman, apa yang akan terjadi menjelang kesudahan zaman. Dan sebagian orang beragama mengakui, mempercayai bahwa dunia ini ada akhirnya atau ada kiamatnya. Tapi jawab Yesus di dalam ayat yang keempat kepada mereka, kepada murid-murid yang bertanya tentang akhir zaman, tentang kesudahan alam. Yesus berkata,
Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Penting yang pertama ini adalah kita mudah dan kita bisa disesatkan. Apa yang disesatkan? Pengiringan kita, iman kita. Kalau kita diperhadapkan dengan persoalan, dengan kesukaran, mudah kita tersesat. Mudah kita terbawa arus. Dan mudah kita untuk tidak mempercayai Tuhan. Kemudian kita mulai cari cara, cari jalan. Bagaimana supaya banyak orang bisa keluar dari kesukaran-kesukaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat apa yang terjadi, Yesus katakan di dalam ayat yang ke-7, Matius 24 ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Kalau kerajaan itu dulu itu saling menguasai, saling berperang bagaimana siapa yang kuat, dan bangsa akan melawan bangsa. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini ribuan tahun Yesus sudah memperkatakan, karena Yesus adalah Tuhan, tahu tentang zaman, tahu tentang kehidupan yang akan terjadi baik pada saat itu, bahkan apa yang akan terjadi yang akan datang. Bahkan dirinya sendiri tahu kalau akan mati, akan disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari perang itu membawa kerugian, pengorbanan manusia. Dan dampak dari perang ini, saudaraku, bisa berbagai macam cara. Mungkin dengan virus ini kan ada senjata biologi, ada senjata kimia, mungkin ditembakkan satu tempat, virus itu bisa melanda, dan kemudian nanti siapa yang kuat? Ya saudaraku, siapa yang bisa menemukan? Akhirnya nanti saudaraku, dunia akan kacau balau saudaraku. Dari virus saja ini berantakan, gak usah jauh-jauh di Indonesia. Baik korban jiwa, manusia-manusia yang meninggal begitu banyak. Selama 2 tahun, ekonomi terganggu, semua di rumah, tidak bisa bebas bekerja, semua ada di dalam ketakutan. Dan dampaknya apa? Yang dikatakan, akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat, tsunami, banjir, gunung meletus, dan lain sebagainya yang merenggut korban. Jadi mau tidak mau, saudara dan saya harus menghadapi hidup di akhir zaman, hidup di masa-masa yang sukar, hidup di dalam pergumulan. Itu harus manusia, saudara dan saya, semua orang yang ada di muka bumi harus mengalami dan menghadapi, dan itu harus terjadi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu semua tergantung bagaimana dari sikap kita menghadapi, mengatasi kesukaran, kesulitan yang akan terjadi. Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata, Efesus 6 ayat yang ke-10, kita harus berpegang kepada firman Allah. Dikatakan, akhirnya hendaklah
kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran. Kesukaran apa yang kita alami hari-hari ini? Pak Yuli kemarin katakan, orang jualan juga bingung. Kalau nanti harganya dinaikkan, gak ada yang beli. Kalau kita kulaan, gak sumbut dengan kerja, dengan capek, gak dapat apa-apa. Ini semua orang mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu di dalam kita menghadapi kesukaran, apa yang akan terjadi ini penting. Firman Allah di dalam menghadapi masa yang sukar supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau dalam istilah lain, hendaklah kamu dikuatkan di dalam kesatuan, kebersamaan dengan Tuhan. Kalau kita tidak bersama, berjalan dengan Tuhan, kita tidak menerima kekuatan. Kita akan lemah, kita akan mudah. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, biar kita mengimani bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan kita menyerah dengan situasi, dengan keadaan yang ada. Atau mungkin ada orang lain yang mencoba membuat kita rugi, menutup jalan kita. Mungkin merasa ada pintu yang tertutup bagi saudara dan saya. Karena hari-hari ini semua banyak orang bagaimana untuk hidup, bagaimana. Kalau Bapak Ibu masih ada, kalau kita masih bisa beroperasi, pekerjaan apa saja yang Tuhan percayakan, kalau masih berjalan, ini semua kemurahan Tuhan. Bukan saudara kuat. Tuhan akan bimbing, Tuhan akan tuntun. Banyak cara Tuhan untuk menolong anak-anaknya. Jadi ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang percaya. Orang-orang yang kuat, yang berjalan bersama dengan kekuatan kuasa-Nya. Saudara, di Sri Lanka. Sri Lanka itu mana itu yang rakyatnya itu demo itu semua karena korupsi. Waktu itu hubungannya dengan corona, masyarakat tidak bisa beli LPG, tidak bisa belanja, kemudian seluruh masyarakat berbondong-bondong datang ke istana melengsarkan presiden yang ada di situ, rajanya yang ada di situ, dan kemudian seluruh orang-orang, tapi luar biasa, nggak sama seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia ada demo, ada kesempatan itu pakai nama Tuhan. Tapi di Sri Lanka nggak pakai nama itu, justru aman, ribuan mungkin banyak orang itu, saudara lihat di YouTube itu yang masuk ke istana, jegur nang kolam renang, nang kamarnya presiden itu loh, istananya itu ada fitnessnya, cangkruan sambil, luar biasa saudaraku. Gak ada membunuh, gak ada korban, luar biasa. Tapi kalau terjadi di Indonesia, apalagi dulu pernah orang Cina yang diperkosa, usaha-usaha dirampok, kemudian toko-toko dijarah, penjaraan. Saudara yang dikasih Tuhan, padahal pakai nama Tuhan, tapi membunuh, mengancam. Adik Armando yang kemarin itu pakai nama Tuhan, mau dibunuh saudaraku, tapi selamat oleh pertolongan Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan untuk kita bisa, untuk kita menghadapi, dapat menghadapi
kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Supaya kita jangan tersesat. Yang pertama, jangan sampai tersesat. Yang pertama, supaya kita kuat dan mampu mengatasi, menghadapi di masa-masa yang sukar hanya satu. Ada 6 huruf. B, E, R, D, O, A. Apa itu? Berdoa. Jangan meremehkan doa, saudaraku. Mungkin kelihatannya lah doa cuma begitu saja. Tapi di balik doa itu, saudaraku, kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, sampai 18. Tolong dibukakan Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Yakobus 5 ayat 16. Ini 20 ini Mas Yan. Karena itu hendaklah kamu, ya, ayat 16 bagian B, itu 15 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ini memang penting ya, supaya kamu sembuh. Memang penting pengakuan dosa. Tetapi yang saya tekankan di sini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa 3, D-O-A. Saudara yang dikasih Tuhan, perkara yang sulit, perkara yang sukar akan dipermudah, dilancarkan karena doa. Tapi seringkali kita tidak suka ini, saudara. Seringkali sukanya doa hanya yang kalau makan, kalau mau tidur, ya sudah, itu saja. Tapi belajarlah, saudara. Di dalam doa itu kita menaikkan pujian penyembahan, kita bersyukur, kemudian kita bersyafaat, bukan hanya doa untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus berdoa dengan penuh keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa apa yang kita doakan itu pasti dijawab oleh Tuhan. Elia di dalam kitab Elia pasal yang kok Elia maksudnya? 1 Raja-Raja. Pasal 16 coba. Oh bukan. Ini. Saya lupa catat itu ya. Ya sebentar ya. Di 1 Raja-Raja coba saya lihat. 1 Raja-Raja yang intinya di sini Elia berdoa pada saat itu minta supaya tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Karena apa? Karena pada saat itu Elia yang pernah berhadapan dengan nabi-nabi Baal, dengan Ahab, dengan rajanya, dan semua tidak percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menghukum mengalami kekeringan, mengalami kelaparan. Dan apa yang terjadi saat itu? Elia berdoa. Ya, kita baca di dalam Yakobus pasal yang ke-5 tadi ayat 16 sampai 18. Sekarang 17. Coba ya 17. Elia adalah manusia biasa ya. Sama seperti kita.
Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, artinya 3,5 tahun, 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini doa yang luar biasa. Sepertinya doa ini doa jahat. Kok doa tidak minta hujan? Itu karena kedegilan, karena orang-orang yang pada saat itu gak percaya kepada Tuhan, gak percaya kepada kuasa Tuhan, hanya kepada berhala, dewa-dewa, Baal-Baal. Dan itulah sebabnya sama menumpas orang Amalek, harus ditumpas. Raja Saul menumpas, itu sepertinya jahat. Itu Taurat memang seperti itu, tapi kita ada di dalam perjanjian baru sekarang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang dimaksud di sini adalah Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Artinya apa? Doa seorang nabi, doa kita juga diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau saudara berdoa, doa saudara jangan hanya sekali, jangan, oleh sebab itu jangan berjemu-jemu berdoa. Berdoalah setiap saat. Terus serukan, terus sampaikan. Sama seperti tetesan air hujan, tes menembus batu, batu itu bisa lubang. Demikian juga hadapkan dengan banyak pergumulan. Kalau saudara mendoakan, doakan anak-anak kita, doakan pergumulan kita, doakan permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita doakan terus, Tuhan mendengar setiap doa yang dinaikkan. Haleluya. Kemudian supaya kita mampu, supaya kita kuat menghadapi masa yang sukar, yang pertama itu doa. Jangan sampai lupa. Ada istilah, banyak doa banyak berkat, sedikit doa sedikit berkat. Nah, saudaraku, yang kedua, jangan meragukan akan pertolongan Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Yang menghambat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan adalah ragu-ragu alias bimbang. Dikatakan, hendaklah ia meminta, berdoa dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Terus ayat yang ke-7. Orang yang demikian itu ada hubungannya dengan tadi yang bimbang, yang ragu itu. Janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi jangan pernah bimbang atau ragu akan pertolongan, akan jawaban Tuhan. Pemazmur bisa melihat itu seperti gunung-gunung persoalan di depan kita. Tetapi pemazmur tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Oleh sebab itu, tetap berdoa. Jangan bimbang dan jangan gentar dan jangan putus asa. Percaya akan janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji itu pasti ditepati, pasti digenapi. Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Ini pegang janji Tuhan. Nyanyian siarah. Hidup itu satu siarah, hidup itu satu perjalanan. Ada saatnya kita menghadap gunung, ada saatnya kita di lembah, di jurang, ada saat kita jalan rata. Nyanyian siarah ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Awalnya pemazmur juga mengalami keraguan. Aku melayangkan ke gunung-gunung.
Dari mana datang pertolonganku? Tapi akhirnya pemazmur menemukan jawabannya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pertolongan saudara itu bukan dari gembala, pendeta. Pertolongan kita dari Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Dikatakan ayat yang ketiga, ia takkan membiarkan kakimu goyang. Dia penjagamu, penjaga Israel, penjaga anak-anak Tuhan dan tidak terlelap. Jadi Tuhan saudara itu ada seringkali saya lihat di kaca mobil belakang, Gusti mboten sarih. Jadi Tuhan tidak tidur. Tuhan itu melihat. Mata Tuhan tertuju di segala tempat. Tahu orang Israel, tahu orang Amerika, tahu orang Indonesia, tahu pergumulan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama tetap berdoa. Kalau belum ada jawaban jangan sampai bimbang, terus berdoa. Supaya kita memiliki keteguhan hati. Yang ketiga, teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Ketika kita memberi, apa yang kita beri mungkin waktu untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk ibadah, untuk korban dan lain sebagainya. Ketika kita memberi, Allah akan membuka jalan. Allah akan mendatangkan kelimpahan bagi kita. Oleh sebab itu, orang yang memberi itu pasti akan dilimpahi berkat. Meluber seperti keran terus mengalir, saudaraku. Justru berkat-berkat itu akan melimpah. Ini pengalaman gereja-gereja perintisan di mana jemaat Tuhan bergandengan tangan memajukan pekerjaan Tuhan dan Tuhan memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagian besar gembala itu tahu di mana siapa yang setia, siapa yang tidak setia. Tapi lebih tahu juga Tuhan. Karena Tuhan itu yang lebih tahu sampai kedalaman hati saudara. Oleh sebab itu jangan tutup tangan bagi orang-orang yang membutuhkan kita, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita tutup tangan. Tuhan akan mencurahkan berkat bagi kita dengan berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan. Teruslah kita membuka tangan untuk melayani Tuhan. Kemudian teruslah memuliakan Tuhan. Paulus dan Silas ketika dia melayani, dia menjadi alat Tuhan, dipakai di Israel, di khotbahnya, kemudian dia banyak memenangkan jiwa, mulai dari Rasul Petrus dipakai di kalangan Yerusalem, Paulus dipakai di luar Yerusalem. Kemudian apa yang terjadi? Ketika dalam penginjilannya Paulus diperhadapkan, ya, Paulus dan Silas sedang berada di dipenjarakan dalam keadaan tidak berdaya, kaki dan tangan dipasung, tetapi mereka terus memuji Tuhan. Jadi yang keempat ini, teruslah memuji Tuhan. Di balik pujian, penyembahan itu kita akan melihat perkara dan mujizat Tuhan. Lebih baik kita baca saja Efesus 16 ayat 23. Efesus 16 ayat 23. Dia jadi alatnya Tuhan, jadi hamba Tuhan, tapi justru dia diperhadapkan di penjara. Ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, jadi diinterogasi saudaraku, ini Paulus dan Silas. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ini keadaan Paulus dan Silas. Ayat 24. 16-24. Efesus. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas, apa di situ saudara? Berdoa.
Oh, salah pasal. Efesus 6 maksud saya ya. Coba. Yang Paulus dan Silas itu loh di penjara. Oh, saya salah, maaf. Oh, maaf. Kisah Rasul 16. Ya, Kisah Rasul 16 coba. Tadi betul. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ini keadaan Paulus dan Silas. 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan, dibelok, saudara. Kemudian 25, tetapi kira-kira tengah malam, di tengah kesukaran, di tengah penderitaan, ancaman, saudara, apa yang dilakukan? Berdoa ya, ayat yang ke-25 itu. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Jadi di balik pujian, di balik doa, tengah malam dia berdoa dalam penjara yang gelap, dibelenggu, dirantai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi mereka Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kuasa Tuhan melepaskan belenggu, belok, ya, terbelau. Kemudian ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia mengunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Orang-orang penjara yang dipercayakan untuk menjaga itu ketakutan nanti akan menerima hukuman dengan maksud mau membunuh diri. Tapi Paulus berkata ayat ke-28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Ayat 16, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Dan akhirnya orang-orang yang tidak percaya Tuhan, dia bertekuk lutut dan dia melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? 31, jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kuasa doa, kuasa pujian itu bisa membawa jiwa. Apa yang saudara pergumulkan, mungkin ada teman, ada saudara, doakan terus. Kita tetap puji Tuhan, kita sembah Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan, perkara yang ajaib. Jadi saudaraku, berdoa terus. Kalau ada jam doa di sini jangan segan-segan, ya. Datang saja berdoa. Kemudian saudara yang dikasih, jangan sampai kita jemu, jangan sampai kita bimbang, aku kok dijawab apa tidak. Percaya saja. Dan berilah hidup saudara
waktu saudara untuk Tuhan. Kemudian yang terakhir, tetaplah tenang dalam Tuhan. Ketika dihadapkan dengan persoalan, dengan kesukaran, dengan masalah, kita tidak tahu masalah nanti lebih berat atau bagaimana, karena tantangan ini semakin hari semakin luar biasa. Amsal 14 ayat yang ke-30. Dia berkata begini ayatnya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi hati yang gembira, hati yang tenang. Tetaplah tenang dalam menghadapi setiap kesukaran, masalah. Kalau kita sudah tidak tenang, orang yang tidak tenang itu tidak bisa berpikir. Ketika kita diperhadapkan dengan kesukaran, persoalan, kalau kita tenang, kita doa, kita memuji Tuhan, kemudian inspirasi, kemudian hikmat, Tuhan menuntun caranya, kita dibawa ketemu dengan ini, dibawa ketemu dengan ini, dibawa ketemu dengan situ. Itu cara Tuhan. Loh, rasanya saya itu tidak masuk akal, tidak mungkin aku dipertemukan dengan orang yang baik ini. Saudara, seringkali kita lupa bahwa itu bukan usaha saudara. Itu doa saudara yang dijawab. Kalau saudara belum dijawab oleh Tuhan, karena saudara bimbang, karena saudara masih belum berdoa, ragu. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa kesukaran ini nanti akan bertambah-tambah. Banyak orang akan tersesat, banyak orang akan tinggalkan Tuhan. Demi apa? Kemanusiaan, keegoisannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketenangan hanya bisa kita dapatkan jika kita tetap di dalam Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Kalau kita tenang, kalau kita tidak tawar hati, akan membuat kita mampu melewati, menerobos persoalan, kesukaran hidup. Masa sukar akan terus terjadi. Bahkan semakin hari semakin bertambah. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, sekarang ini harga-harga sulit dijangkau. Kalau nanti sudah krisis, bensin gak ada, pertalite gak ada, LPG gak ada. Aduh, bagaimana itu? Gak iso masak, demo semua, akhirnya demo semua. Bukan jalan keluar. Tapi kalau tenang berdoa, ya, Tuhan akan memberi hikmat, saudara yang dikasih Tuhan. Karena jika kita tawar hati, akan membuat kekuatan kita menjadi kecil. Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, istilahnya ini, sudah menyerah sebelum berperang. Nah, kita menghadapi di depan kita seperti gunung, tapi kalau kita lemah, kita nggak mau naik, aduh kita nggak kuat. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kesulitan, kesukaran, kecilah kekuatanmu. Makanya hati, jaga hati, jaga hati. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Saudara, supaya kita menerima kekuatan. Ada pujian, bila hati kita lemah tak berdaya, sampai bagaikan tembok yang roboh. Tapi bila iman kita kuat, teguh, kita mampu melewati semua itu. Pernah orang Israel ada di dalam posisi bangkrut, posisi sudah di dalam penggadaian, tawanan, mengalami di Babel, menderita, ekonominya hancur. Sampai ada ayatnya berkata dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ini sampai dilakukan, dinyanyikan. Orang Israel akhirnya dikuatkan kembali. Diingatkan bahwa Tuhan yang pernah menolong Musa mengeluarkan dari Mesir.
lewat 10 tulah, melewati Laut Kolsum, Laut Teberau, saudaraku, diselamatkan, dilindungi. Pasukan Fir'aun, Mesir, dibinasakan semua. Oleh sebab itu, saat-saat dalam kesukaran, saat-saat gak ada apa-apanya, saat-saat di bawah ayat ini, Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini krisis total. Wis gak enak apa-apa, gak ada harapan, gak ada yang dimakan. Saudara yang dikasih Tuhan, nanti kalau kita mengalami laip, kelaparan, ini orang akan bisa tinggalkan Tuhan. Tapi orang Israel luar biasa. Namun aku, ayat 18, akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri. Mari kita berdoa. Mari kita memuji Tuhan. Jangan jemu-jemu. Mari kita kuatkan. Jangan bimbang, jangan ragu. Kita percayakan kuasa Tuhan. Bila hati kita lemah tak berdaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan berkasa sampai selamanya. Sama-sama kita berdiri. Satu nama yang menegarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan hati,
Kami percaya Tuhan, hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang mampu memberikan kami kekuatan, yang mampu memberikan kami penghiburan. Suatu nama yang menggetarkan hati dan jiwa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya berseru kepadamu, kami hanya bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati kami semua dengan firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan penuh kelimpahan, berkati dengan damai sejahtera, hikmat akal budi dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tinggal di dalam hati dan pikiran kami, dan juga kami bukan menjadi pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi firman-firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berikan korban persembahan. Tuhan berkati kami semua, berikan kami keikhlasan. Biarlah Tuhan kami dapat menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk firman-Nya. Semoga firman-Nya memberkati di kehidupan kita. Tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan Aku Cinta Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Ada beberapa yang bepergian, Mbak Lita doakan mengantar Epen untuk sekolah di Surabaya, di pelayaran. Kiranya Tuhan tolong, kalau ada yang sakit
Tuhan jamah sembuhkan, yang capek, yang keletihan diberi kekuatan supaya dimampukan untuk beribadah di minggu yang akan datang. Yang melayani pelayanan altar, WL, musik singer, semuanya LCD diberkati Tuhan. Hari Minggu depan ada tamu yang akan melayani, ada 6 orang ya nanti melayani di sini sama di tempatnya Bapak Damai. Untuk itu kalau ada yang ingin membantu nanti supaya tante nggak sampai masak, nanti dibelikan makanan aja nanti, atau bagaimana nanti untuk tamu ini cuma sedikit, kalau banyak baru masak-masak ya nanti apa yang biar tante yang ngatur nanti. Untuk minggu ini juga untuk minggu yang akan datang ada tamu lagi dari Jakarta atau dari mana, itu 6 orang tapi nanti dibagi 3 gereja di sini, di Pak Kus, di GKIN Plongko, sama di Pak Damai lagi. Jadi ada 3 tempat ya. Jadi nanti 2-2 tim misi dari, enggak tahu dari Jakarta atau dari Jawa Tengah, saya kurang jelas ya nanti. Nah, kalau yang mau membantu silakan untuk pelayanan di tempat ini. Mari kita akan akhiri kegiatan berjalan seperti biasa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kami telah menyelesaikan ibadah kami, doa, pujian, penyembahan sudah kami naikkan di hadapan Tuhan di tengah masa yang sukar, di akhir zaman, supaya kami saling kuat dan menguatkan. Jangan sampai kami undur, jangan sampai kami jauh dari Tuhan, supaya kami menerima kekuatan, kemampuan, keadaan apapun yang terjadi, supaya kami tetap kuat. Ajarkan kami mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kalau kami cara sendiri, jalan sendiri, kami tidak sanggup, tidak kuat. Bersyukur firman-Mu, Paulus dan Silas ketika dibelenggu menghadapi persoalan, kesukaran, dibelenggu di penjara yang paling gelap. Tuhan ketika memuji, berdoa, menyembah, dilepaskan belenggu-belenggunya, dibebaskan dari penjara. Mungkin kami masih tertekan dengan kesukaran, dengan persoalan, kami rindu dibebaskan oleh doa, oleh pujian kami. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan di tempat ini diberi kekuatan, diberi kemenangan, dimampukan supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak terombang-ambing, supaya kami beriman teguh bahwa Tuhan sanggup menolong kami semuanya. Kami serahkan bangsa kami serahkan negeri kami, kota kami, desa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Korban persembahan milik Tuhan dipersembahkan, memberkati dari tempat yang maha tinggi, yang ambil bagian dan pelayanan semua diberkati Tuhan. Berkatilah usahanya, pekerjaan, mata pencarian, baik yang di pabrik, bertani, beternak, koperasi, petis, LPG, warung, jualan apa saja, pekerjaan di rumah, wira swasta, di toko, apa saja yang menjadi pekerjaan di pelayaran, di luar pulau, umat-Mu semua diberkati Tuhan. Yang lama tidak beribadah, bahwa mereka ingatkan untuk ingat akan Tuhan. Kita percaya semua sudah diberkati Tuhan. Pulanglah kita jalani sepanjang minggu ini dalam penyertaan Tuhan. Tuhan cukupi, Tuhan pelihara. Pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.